Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 27 Agustus hari Kamis. Tapi sebelum masuk ke materinya ini disclaimer dulu untuk keputusan buy, sell tetap ada di tangan masing-masing ya. Kalau teman-teman punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama ini kita akan cek IHSG dulu. Hari ini untuk IHSG ditutup merah turun cukup dalam 1,48%. Ke 6.400 dan untuk IHSG sendiri tadi sebenarnya sempat naik ya, sempat, naik nguji resistnya lagi di 6530-an tapi ya belum berhasil breakout dan bergerak turun. Untuk support resistennya masih sama ya, untuk supportnya masih di 6.230 40-an dan resistennya di 6.500-an. 6.520 30-an itu masih di level yang sama untuk support resist. Jadi karena ini ya IHSG-nya gagal breakout dan bergerak turun, ya hati-hati kalau misal minggu ini kok masih terjadi koreksi, ya semoga aja nggak sampai jebol di bawah 6240-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 26 Agustus, ini kita bisa lihat berang-berang untuk transaksi IHSG. Asingnya kalau kita lihat sebenarnya masuk ya, lebih banyak masuk dan menariknya di sini, asing itu masuk di Bank Mandiri paling banyak 255 M ya, padahal selama ini ya nggak selama ini sih, beberapa waktu belakangan kan keluar terus di Bank Mandiri. Hari ini mulai masuk ini 255 M, semoga aja, pertanda bagus ya. Kemudian di BBCA juga masuk walaupun cuma 80 M dan nggak terlalu rame juga hari ini. DSSA masuk 102 M, MTKA masuk 66 M. Ini saham-saham yang hari ini paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dijual ada TPIA ya, paling banyak net sell 200 M dan saham-saham sebagian saham-sahamnya Pak PP hari ini emang turun cukup dalam, mungkin itu yang bikin IHSG merah. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih coba kita lihat dulu untuk, kondisi global ya. Untuk harga nilai tukar rupiah pas video ini kita buat ada di 17.700, jadi masih di kalau kita lihat historinya di area-area support juga ya untuk level sekarang itu, untuk USD IDR. Kalau besok bisa menguat ke di bawah 16.700 untuk rupiah, itu cukup sentimen yang cukup bagus untuk IHSG. Jadi turunnya IHSG kalau misal rupiah bisa menguat, turunnya 2-3 hari belakangan ini ada indikasi koreksi wajar, nanti tinggal cari area untuk pullback naik aja. Itu untuk, nilai tukar rupiah ya, masih terus kita pantau. Selanjutnya kita cek untuk harga emas, pas video ini kita buat untuk harga XAU, ya masih di 4.600-an ya, masih di area-area sini kalau secara teknikalnya ini gagal breakout untuk, rupiah ya. Jadi, kalau kita gunakan broker yang biasa kita gunakan untuk analisa teknikal, emas gagal break di atas resistnya dan ini bergerak turun. Untuk area support selanjutnya itu di area 4.500-an kalau kita gunakan broker yang ini. Area 4.500-an itu kalau gunakan Fibonacci dengan swing high di, bulan-bulan pertengahan April dan swing low-nya di, akhir bulan Juni, itu area support terdekatnya di line 0,61, 0,61 atau 61%-nya Fibonacci ya. Jadi, kalau mau entry buy, momentum bagusnya di area sini. Ya kalau sell agak nanggung, telat ya, sell itu ya harusnya kemarin itu ketika gagal break resist ya. Jadi untuk saat ini yang belum punya posisi, ya mending wait and see aja dulu, tunggu di area support atau resist. Atau karena ini running trade terus ya, jadi bisa, ya bisa lihat besok gimana untuk emas atau malam ini apakah
bakal nguji support di 4.500-an atau enggak. Oke, itu untuk XAU ya. Selanjutnya kita akan cek untuk, minyak ya, untuk WTI di 82, untuk Brent di 87 masih stabil di atas antara 80 sampai 85. Jadi nggak banyak, ya masih sideways di level itu. Kemudian untuk, Bitcoin ini yang ya konsolidasi sideways juga ya setelah naik cukup tinggi, tapi untuk Bitcoin ini udah cukup bagus secara teknikalnya. Ya ini walaupun, nggak yang ngegas lagi cuman 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir ini untuk Bitcoin sideways di level ini dan secara teknikalnya juga bertahan kan ini di atas 77.700-an, jadi pantau area sini. Kalau emang trennya bullish ya harusnya bisa break di atas 83.500 dan bergerak naik ya, jadi seperti itu untuk Bitcoin. Kalau kita lihat untuk indeks utama, untuk indeks Asia hari ini didominasi hijau, Nikkei, Hang Seng, Kospi hijau semua ini. IHSG aja yang merah dalam ya. Tapi walaupun merah untuk IHSG 1% lebih itu, eh ya merahnya karena saham-saham itu sih apa ya, ya bukan saham-saham yang berfundamental bagus lah. Oh, maksudnya bukan saham-saham yang saham-saham utama di IHSG, hanya saja saham yang turun hari ini itu market cap-nya cukup besar. Jadi walaupun bukan saham utama karena market cap-nya besar, punya porsi yang cukup kuat di IHSG, jadi ikut-ikutan merah untuk IHSG, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk kondisi indeks Asianya untuk besok sebelum IHSG buka, ya itu lihat ke nilai tukar rupiah dan pasar globalnya gimana. Kalau kok misal IHSG merah di awal perdagangan ya, kalau mau entry buy pilihlah saham-saham yang momentumnya dapat. Momentum entry-nya mungkin di area support atau break dengan volume yang bagus. Oke, itu untuk IHSG ya. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama. Ini kita akan cek saham perbankan dulu. Bank Mandiri ya. Ini kita akan cek karena hari ini dibeli asing cukup banyak tapi turun 0,95%. Mungkin karena mengikuti IHSG ya. Tapi terlepas dari itu untuk Bank Mandiri fundamentalnya nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita malah nggak malah sih, alhamdulillah ya bisa menguat. Jadi selama ekonomi kita tetap aman, dalam tanda kutip masih wajar gitu loh, kalaupun ada inflasi atau gimana masih dalam kategori aman ya, harusnya malah kondisi sekarang Bank Mandiri itu ya menarik buat dikoleksi ya, untuk jangka panjang, jangka pendek ya masuk, untuk swing pun ya juga masuk, cuman ini untuk supportnya di 4.080-an ya. Apakah besok bisa turun ke area sini atau enggak? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan ya. Kalau kita lihat asing hari ini masuk cukup banyak, ada kemungkinan juga untuk Bank Mandiri besok langsung hijau. Kalau kita lihat di sini, di mana tadi? Mandiri ya, ini aslinya netbuy 255M dan kita lihat yang masuk siapa. Hari ini tanggal 26 diakumulasi oleh asing, yang masuk aslinya ada KZ 68M, YU 46M, BK, ZP, RX, CC masuk ya. Jadi ini broker-broker asing pada masuk, untuk lokalnya net sell pada keluar. Jadi untuk IHS Bank Mandiri besok, lihat transaksi hari ini dan nilai tukar rupiah misal bisa makin menguat sih, malah kesempatan yang bagus buat entry buy. Yang nggak harus nunggu di 4.080 sih, kalau belinya pakai uang dingin nanti tinggal kalau nyangkut di sabar aja ya kan, belinya pakai uang dingin jadi nggak terlalu yang panik kan. Ya, tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. BBCA hari ini aslinya juga masuk tapi nggak terlalu banyak dan
Nilai transaksinya juga cenderung sepi untuk Bank BCA hari ini. Ini masih sideways ya, masih konsolidasi di level-level ini aja. Ya, untuk Bank BCA ya kalau untuk trading nggak cocok, untuk harian nggak cocok ya, karena kita ikuti tiap hari pergerakannya cuma naik mentok-mentok 1-2%, turun juga sama. Jadi volatilitas nggak terlalu tinggi, nggak terlalu cocok untuk trading. Untuk swing pun juga agak nanggung ya. Untuk investasi jangka panjang, kalau kuncinya sabar sih, di harga sekarang masih bisa dipertimbangkan. Ya, untuk resistnya di 6750, supportnya di 6975. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya Bank BRI. BCA, BBRI. Nah, ini untuk BBRI koreksinya lumayan 1,57% ke 3130 dan ini mendekati supportnya lagi. Nah, hari ini udah nutup gap, jadi sebenarnya kalau mau entry buy ya berani-berani aja sih. Kalau untuk Bank Mandiri ini secara teknikal sebenarnya udah ada konfirmasi bullish ya. Ketika naik gagal breakout koreksi untuk lower high kemudian naik breakout. Nah, itu udah indikasi bullish ini kalau koreksi dan bisa bertahan di atas 3080 mantul naik. Nah, itu bagus ya untuk Bank BRI. Apalagi setelah mantul naik kok langsung break di atas 2360 ya itu kemungkinan besar ngejar 3430-an. Jadi kalau mau entry buy sebenarnya ini habis nutup gap itu lumayan berani untuk Bank BRI. Soalnya naiknya kemarin kan disertai akumulasi oleh asing. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI sebenarnya asingnya net sell ya, tapi berapa ya? 30 M aja, jadi nggak banyak, sepi dan asingnya keluar tapi nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari awal bulan masih net sell sih ya. Tapi kemarin 2 hari ketika hijau ini asing masuk lumayan sih. Ya kalau mau entry buy di saham Bank BRI untuk jangka panjang nggak masalah. Nanti kalau mau masuk lagi dengan jumlah yang lumayan, misal habis entry kok turun, ya pantau 3080. Semoga nggak jebol ya. Kalau jebol wait and see aja dulu. Kalau nggak mau di-cut ya jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu ya untuk Bank BRI nanti kalau mantul naik resistnya ya di sini lagi di 3250. Jadi kalau swing trading ya nanti di support target price-nya di 3240. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek BBNI ya. BBNI hari ini ya nggak kemana-mana malahan. Sempat naik turun. Resistnya masih di 3700. Hari ini nyentuh aja nggak sampai breakout. Untuk besok masih dipantau 3700 ya. Untuk Bank BNI break di atas itu volumenya bagus ke 3900. Tapi kok masih gagal, belum bisa breakout dan malah turun, ya nanggung sih kalau mau entry di sini ya. Takutnya tiba-tiba koreksi ke 3570 kan mending entry di sini aja. Jadi pantau 3700 untuk besok untuk Bank BNI. Kita lihat hari ini net sell 33M ini lumayan banyak. Kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 142M. Hari ini tanggal 26, walaupun koreksi untuk enggak koreksi ya, maksudnya aslinya net sell, cuma ada yang akumulasi yaitu BB sebanyak 59M dan BB-nya itu versi lokal 100% beli ya untuk BB versi lokal di saham BBNI. Jadi mungkin itu yang bikin Bank BNI ditarik naik ya setelah turun ke 3630 ya. Besok semoga aja bisa langsung break di atas 3700 dan mulai ngejar 3900-an. Itu resisten lumayan kuat untuk BBNI ya. Beberapa kali mencoba breakout gagal soalnya di atas 3920. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek sahamnya Pak PP. Ini yang hari ini banyak merahnya. Yang pertama TPIA dulu.
TPA ditutup minus 6% lebih, lumayan dalam ya. Dan secara teknikal support-nya untuk besok kalau masih turun di 1780-an. 1790, 80, 90 itu support untuk TPIA. Kalau besok, merah ya tunggu di sini aja, tunggu di sini, jangan buru-buru entry. Kalau mau entry ya monggo ya, cuman terlalu apa ya, untuk TPIA ini muatannya masih cukup banyak ya, maksudnya ketika turun longsor dalam untuk TPIA ya dari harga bottom sampai naik di sini 2.300, 2.400-an. Ini kan polanya ya ini belum bisa break di atas 3.000, 2.400 itu karena apa ya, muatannya cukup banyak. Ya sebenarnya tergantung market maker-nya, tapi ya kalau masih terlalu banyak retail yang nyangkut atau berharap masih posisi di bawah ini, atau nyangkut dari atas dan masih non floating loss nggak keluar-keluar, itu jangan kebanyakan nambah muatan ya di saham-saham seperti ini, terlalu kalau dibilang beresiko ya saham dengan volatilitas tinggi untuk jangka panjang itu. Kita mana tuh? TPIA ya untuk profilnya. Nah ini udah banyak loh masyarakatnya 29%. Padahal di awal-awal itu saham Pak PP itu market market ya, saham yang beredar di masyarakat itu nggak sebanyak ini. Jadi ini udah cukup banyak saham yang dijual ke publik ya. Jadi kayaknya buat naik itu agak berat ya, walaupun di bulan Juli kemarin berkurang pemegang sahamnya 10.000, tapi di bulan Juninya bertambahnya 72.000. Ya dari bulan Juni ini kan berarti ya iya dari bulan Juni dari bottom sampai harga sekarang itu banyak tambah, semakin banyak itu yang pegang sahamnya. Ya, kemungkinan banyak retail juga yang masih punya posisi di sini-sini. Jadi untuk TPIA besok kalau naik pantau 1920, kalau turun tunggu di 1780. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Nah, untuk cuan ini juga turun cukup dalam 6,67% ke area supportnya 770. Di area support ya, jadi tinggal besok lihat di awal perdagangan untuk cuan kok misal langsung dibuka merah turun di bawah 760, tunggu di 705 ya, ini support selanjutnya untuk cuan, semoga aja nggak jebol di bawah itu ya. Kita lihat dulu untuk transaksinya cuan gimana. Oh ya, untuk TPA belum kita cek ya, untuk TPA sendiri. Hari ini tanggal 26 untuk TPIA didistribusi oleh AK versi asing sebanyak 145 M. Cukup banyak ya. Kemudian yang nampung broker-broker lokal dan retail. Jadi ya wajar ya kalau turun karakter yang masuk ya seperti ini. Karakter retail kan buy di harga yang lebih rendah, otomatis kalau kebeli ya harga merah. Untuk saham TPIA. Selanjutnya untuk saham cuan ya, cuan juga turun cukup dalam ke area support, itu malah distribusinya nggak terlalu yang gede-gede banget ya, soalnya beberapa juga masih ada yang masuk, AZ masuk 18M dan yang keluar GRAK. Jadi untuk cuan ini kayaknya malah menarik buat dipantau besok kalau terjadi pullback, ini udah di area support. Kalaupun mau entry buy, ini momentumnya dapat di area support ya, untuk buy untuk trading scalping, tapi jangan
lupa antisipasinya kalau sampai jebol di bawah 760, nah itu tinggal teman-teman apakah mau di-cut loss semuanya, sebagian, atau nanti average trend lagi di harga yang lebih rendah. Nah, itu opsi masing-masing ya, tapi untuk besok sih pantau ini aja 1760. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek PTRO ya. PTRO juga turun 5,17%, jadi saham-sahamnya Pak PP hari ini pada turun dalam-dalam. PTRO gagal mempertahankan posisinya di atas 5.000, turun close di 4860. Misal besok atau minggu ini kok masih turun, ya tunggu di 4550. Ini support kuat untuk PTRO. Jadi kalau mau entry buy, jangan buru-buru ya, tunggu di area supportnya ini. Kalau mau entry buy ya, kalau misal besok merah, tunggu entry buy, tunggu di support. Dan untuk resistnya kan di 5.000 ini. Nah, jadi kalau besok naik gagal breakout, berarti jangan entry juga ya. Tapi kalau berhasil breakout, volumenya bagus, disclaimer kalau mau entry buy. Jadi entry-nya di area support atau break disertai volume yang bagus. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Selanjutnya kita akan cek saham apa ya. Kalau kita lihat di sini yang hari ini cukup oh ya, DSSA ya, lupa DSSA, Bumi sama Airgas ya. Airgas ini volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kayaknya perlu kita pantau juga ya. Yang pertama untuk DSSA dulu aja. DSSA ya, ini sekilas-sekilas saja untuk DSSA masih gagal breakout. Untuk resistennya masih sama, masih di sini ya, di 1100. Hari ini open gap bawah, naik, gagal breakout dan turun. Kalau kita lihat transaksinya, sebenarnya ada akumulasi asing sebanyak 102 M. Kalau kita lihat untuk asingnya yang masuk ada AK, CC, YU, lumayan banyak ya. Retail sebagian keluar, sebagian banyak malah keluar. Jadi untuk DSSA menarik besok buat dipantau. Kalau mau trading scalping di sini untuk resist tertekannya masih 1100 ya. Break di atas itu mulai naik ngejar 1280-an, tapi kalau gagal breakout ya mungkin akan sideways dulu di atas ini. Oke, itu untuk saham DSSA. Selanjutnya kita akan cek saham Airgas ya. Airgas hari ini naik cukup tinggi 15 ya, ini volatilitasnya cukup tinggi. Kita lihat untuk transaksinya gimana. Airgas hari ini secara keseluruhan ada KI yang akumulasi 6M. Kalau kita cek dari awal minggu ini, malah XL yang masuk paling banyak ya. Coba kita lihat untuk market cap-nya itu cuma 391 M. Jadi nggak direkomendasikan lah mau entry di sini, walaupun masuk di trending ya. Mungkin kalau teman-teman pakai Stockbit itu biasanya kayaknya masuk di trending untuk Airgas ini. Tapi market cap-nya ya itu tadi kita lihat barang-barang cuman nggak ada setengah triliun malah. Jadi agak beresiko. Saya pribadi mending hindari aja. Kalau mau entry ya monggo, tapi yang receh lah. Kalau mau masuk banyak ya nyangkut, nanti bingung sendiri mau keluar. Itu untuk saham Airgas ya. Selanjutnya yang terakhir ini kita cek Bumi. Bumi turun dalam ternyata hari ini 5%. Kita lihat dulu untuk transaksi Bumi gimana. Bumi hari ini tanggal 26 ya, transaksinya sih sebenarnya ada akumulasi ya. Jadi turunnya Bumi ini disertai akumulasi oleh CC.
SQSS ini ya kan kita bisa lihat barang-barang dibandingkan yang keluar masuknya lumayan banyak nilainya, asingnya net sell tapi. Asingnya net sell yang nampung itu broker-broker lokal. Bumi sendiri hari ini asingnya net sell sebanyak 15M. Kalau secara teknikalnya besok pantau ini, siapa tahu turun dulu, mantul di area 180, nah itu kesempatan buat entry buy. Nah, kalau bisa mantul di area sini. Entry buy nanti target price-nya di 190-an. Oke, itu untuk saham bumi ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.